Bab 2. Berpura-pura. Malam itu Dara merebahkan tubuhnya di kasur dengan segala penatnya setelah banyak aktivitas yang dikerjakan siang itu. Bukan hanya lelah secara fisik, dia juga lelah secara hati, karena sang majikan seenak arogannya yang selalu menyuruh dan berkata sesuka hati. "Nyonya dulu waktu hamil ngidam apa sih? Kok lahirnya seperti itu? Apa ngidam batu ya?" Lirik Dara mengutarakan isi otaknya. Jam-jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan gadis itu mulai memejamkan mata. Namun ketika beberapa saat matanya berhasil terpejam, tiba-tiba dia mendengar ketukan pintu dan panggilan yang memekakan telinga. "Dara, buka pintunya, Dara!" Suara Gaston terdengar melengking, menembus benda segi empat dari kayu itu. Gadis itu terkejut sekaligus kesal karena tidurnya terganggu. Namun apalah daya, yang dia lawan adalah singa buas yang berkuasa atas dirinya. Dara juga dibuat heran, karena tidak biasanya dia jam segitu bosnya mencarinya. Dengan tergesa-gesa, Dara berjalan ke arah pintu. Namun dia lupa bahwa dia sudah tidak mengenakan bra. Memang sudah jadi kebiasaan dia tidur tanpa menggunakan benda mirip kacamata itu. "Astaga!" lirik Dara, dan segera dia meraih selimut dengan asal untuk menutupi dadanya. Perlahan Dara membuka pintu, namun segera dia mendapat sambutan panas dari sang majikan. "Kenapa lama sekali bukanya? Apa telinga kamu tidak berfungsi? Lagian masih sore kok, udah tidur." Gaston memberi pertanyaan bertubi-tubi. Tanpa dia sadari, seharusnya Dara yang memberikan pertanyaan kepadanya karena membangunkan tidurnya. Maaf Tuan." Hanya kalimat itu yang bisa diucapkan Dara, meski hatinya menyimpan sebongkah kekesalan. "Ikut aku," titah pria arogan itu sambil menggandeng tangan Dara tanpa meminta izinnya dulu. "Tapi Tuan, saya..." Ucapan Dara terputus karena Gaston keburu membentaknya. "Menurut atau aku potong gajimu?" Satu pertanyaan yang menyudutkan gadis malam itu. Padahal dia mau minta izin sejenak untuk mengenakan bra. Namun kini dia dibuat tidak berdaya lagi ketika sang majikan kembali memberikan titah. "Apakah kamu akan tetap membawa selimutmu seperti itu? Cepat tanggalkan." Seketika Dara melebarkan kedua kelopak mata karena tidak bisa dia bayangkan jika sang majikan melihat kedua gundukan miliknya yang pasti menempel di tank top tipis yang dia kenakan. "Jangan Tuan, saya tidak memakai..." Lagi-lagi Gaston memotong ucapan Dara dengan menarik paksa selimutnya. Seketika Dara mendekap tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya. Kini kedua kelopak mata Gaston juga terbuka lebar, antara kagum dan juga kesal karena menganggap Dara sengaja menggodanya. Pria itu susah payah menelan saliva, melihat pemandangan vulgar di depan matanya. Namun bukan Gaston namanya, jika mau disalahkan, dia justru balik menyalahkan Dara. "Apa maksud kamu dengan semua ini? Apa kamu sengaja menggodaku? Seharusnya kamu bilang dari tadi. Jangan diam menurut saja." Ganti Dara yang susah payah menelan saliva menghadapi majikan konyolnya. "Tadi saya mau bicara tapi Tuan tidak..." Pembelaan gadis itu terpotong lagi. "Tidak apa? Kamu mau menyalahkan aku? Jelas-jelas kamu yang salah. Cepat kembali ke kamarmu dan pakai barangmu itu." Titah Gaston sesuka hati. Tanpa menunggu lama, Dara segera berbalik badan dan kembali ke kamar untuk memakai perlengkapannya. Setelah itu dia segera menemui majikan songongnya. "Sudah Tuan," ucap Dara sambil menunduk. "Ikut aku." Pria itu kembali memberi perintah. Dara berjalan mengekor di belakang majikan yang ternyata menuju ke kamar. Gadis malang itu hanya menurut saja pada perintah Gaston, tanpa menghiraukan berjuta pertanyaan yang muncul di benaknya. Mengapa dia dibawa majikannya ke kamar malam hari? "Pakai ini dan ganti bajumu," titah Gaston, sembari memberikan sebuah masker wajah dan juga selai dress lebih mirip seperti lingerie yang sangat minim dan terawang. Ini untuk apa Tuan?" tanya Dara ragu. "Ya kamu pakai saja di muka kamu. Dan bajunya juga. Cepetan," bentak Gaston. Dara masih mematung sambil memperhatikan lingerie yang harus dia pakai. "Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku hanya memintamu untuk pura-pura menjadi kekasihku malam ini. Lagian, aku tidak akan sembarangan menyentuh wanita yang bukan kelasku." Seketika Dara menghembuskan nafas kasar dengan muka masam mendengar ucapan sang majikan.
Pria itu selalu berkata semaunya, tanpa memikirkan perasaan orang yang dia ajak bicara. Tapi di sisi lain, Dara lega, karena singa buas itu hanya mencari domba, bukan ayam kampung seperti dirinya. Dara menuju kamar mandi, menjalankan titah sang majikan. Dan 10 menit kemudian, dia keluar dengan wajah putih penuh basker, serta mengenakan lingerie pemberian Gaston. "Sini kamu," tutur majikan arogan itu. Dara berjalan menuju ke tepian rancang, dan duduk dengan ragu di sana. "Kesini," pria itu kembali mengeluarkan suara kerasnya. Setelah duduk bersebelahan, Gaston segera mengambil ponsel dan melakukan video call dengan mantan kekasihnya. Setelah panggilan terhubung, pria itu menarik tubuh Dara hingga menempel di dadanya. "Hei, kamu lihat kan? Kamu pikir hanya kamu yang bisa bermain-main. Aku juga bisa. Malah dia udah aku ajak tidur di rumahku," ucap pria itu kepada sang mantan, karena sebelumnya mantan kekasih Gaston mengira bahwa dirinya tidak akan pernah bisa move on. Bersambung.